Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, jadi warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore juga buat semuanya para pemirsa di rumah, para Tribuners. Kembali lagi kita dalam program acara Yamaha Ramadan Share Online episode ke-29. Alhamdulillah, karena kita masih diberi kesehatan pastinya untuk tiba di episode ke-29 ini. Artinya juga tak terasa lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi besok kita masih puasa, lusa kita akan Lebaran. Dan mungkin suasananya beda ya teman-teman ya, para pemirsa. Kalau biasa kita berlomba-lomba ke lapangan, ke masjid. Dan mungkin hari Minggu nanti kita hanya di rumah saja. Kita harus mengikuti juga imbauan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan kami pastinya Tribun Timur dan juga Tribun IO berharap yang di rumah sehat-sehat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kalau misalnya mau ada hiburan, bukan hiburan sih, hiburan boleh jadi hiburan, boleh juga menambah pengetahuan baru, ilmu baru, sekaligus sharing. Sesaat lagi akan hadir Ustadz Raja. Dia akan membawakan tema yang menarik pastinya, dan ini penting nih untuk kalian pahami bersama. Dan jangan lupa juga untuk share, kebagikan ke teman-teman, saudara, kerabat agar semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang menonton tausiah kita pada sore hari ini, karena kita sudah berada pada detik-detik terakhir. Kita akan tutup besok terakhir ini Tribun Timur live bersama Yamaha dan juga Ustadz Raja. Jadi manfaatkan momen ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya, untuk menyapa keluarganya dan sebagainya, atau sharing dan sebagainya, karena kita pasti masih menyiapkan hadiah juga buat kalian yang bertanya. Paling bagus pertanyaannya lah, yang paling menarik, paling unik begitu. Dan kalau begitu langsung saja kita panggil Ustadz Raja. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Oke coy. Jadi kita akan bahas soal sholat, Ustadz. Insya Allah pada Allah. kesempatan kali ini tidak terasa kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan ya. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini Mbak Sukma, kan ada orang yang sholat biasa itu asal-asalan sholatnya, Ji. Asal-asalan sholatnya, Ji. Bahkan Allah mengatakan orang yang sholat seperti itu disebut dengan orang munafik. Jadi orang Allah sendiri yang ngomong seperti itu, bukan saya. Bukan dua saya, bukan nanti kita. Allah sendiri. Baru orang yang munafik itu kata Allah akan digabungkan. Tapi sebentar kita akan Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Itu neraka jahanam tempatnya. Ngeri sekali. Allah akan masukkan dia. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina. Allah akan menghimpun orang yang munafik dengan orang yang kafir dalam neraka jahanam. Bahayanya. Baik. Dan teman-teman semuanya, jadi Yamaha Ramadan Share Online episode ke-29 hadir lagi, Ustadz. Dan pastinya sebelum kita memulai tausiahnya Ustadz Raja, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu nih Ustadz kepada Yamaha Indonesia. Ya, pastinya. Yamaha Indonesia. Motor tas setelah ini yang sudah mensupport acara kita dari awal sampai ke hari ke-29 ini. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Jadi kalau mau beli motor baru ke Surako Jaya Motor. Dan juga Telkom Indonesia. Baik Ustadz, dan kalau begitu ayo kita sama-sama menyapa para pemirsa, para Tribuners di rumah yang kayaknya sudah mulai nonton ini Ustadz. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz. Semoga semuanya sehat pada sore hari ini, dan
Tentunya Ustadz Raja akan membawakan tausiah mengenai orang yang munafik dalam sholatnya Ustadz ya. Stay key, jangan lupa share juga ke keluarga tak, teman-teman tak, semakin banyak yang tahu tentang ini. Karena siapa tahu masih ada di antara kita yang sholat tak masih munafik, masih tidak sesuai dengan syariat yang sesungguhnya. Dan itu percuma dia sholat. Ya percuma, rugi, buang-buang waktu, dan itu pahalanya tidak ada juga. Dan satu lagi yang penting ini, kalian yang bertanya itu dapat hadiah. Jadi luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Dapat Tapi ilmu. tidak diumumkan dulu siapa yang pemenang kemarin. Sudah kapan? Sudah diumumkan kemarin kan? Sudah. Ada mungkin sudah japri masing-masing. Yang terakhir yang nanti itu insya Allah akhir Ramadan yang bertanya itu hadiahnya itu naik haji. Bagi yang mampu. Betul Ustaz, naik haji bagi yang mampu. Jadi jangan lupa untuk tulis di kolom komentar pertanyaannya Ustaz. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Raja, dan kalaupun tidak sempat ya mungkin lain kali atau bisa WhatsApp langsung Ustadz Raja, ada kontak di sini. Di mana Ustadz? Oke. Jadi langsung saja kita beri kesempatan kepada Ustadz Raja. Saya dulu mendengarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak terasa satu hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sedih rasanya hati ini. Karena kenapa saya sedih? Karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang saya akan ketemu lagi, kita akan ketemu lagi. Tapi kita berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa masih mendapatkan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan pengampunan, bulan penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat satu hari itu, satu malam itu bisa jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa ini bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya umatku tahu yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maka dia tidak bakalan mau ditinggalkan bulan suci Ramadan. Maunya 11 bulan, 12 bulan itu Ramadan terus. Cuman karena kita belum tahu faedahnya apa, kurang tahu faedahnya apa dalam bulan suci Ramadan, sampai-sampai banyak sekali di akhir-akhir Ramadan ini, karena dia pikir mau selesai Ramadan, mau berakhir Ramadan, akhirnya apa? Banyak yang buka cako-cako. Tidak puasa. Tidak puasa nih. Bahkan saya sekali miris sekali. Kalau dibilang perempuan mungkin ada alasannya, mungkin datang tamu. Betul. Iya, atau apakah? Tapi kan ada orang yang biasa dengan bangganya itu merokok di pinggir jalan. Di atas mobil malam, di atas mobil malam. Kalau dipikir panas matahari, nah tidak Ji. Banjir Kimala. Banjir Kimala sebagian. Nah ini yang jadi persoalan ini. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita dapatkan lagi. Makanya mumpung masih ada 1-2 hari ini, pergunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di muka bumi ini tinggal menunggu ajal. Ya, kemarin saya sampaikan kita tinggal menunggu ajal. Tinggal menunggu kapan Allah panggil kita. Karena sebenarnya kita orang bergiliran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuman satu, Allah perintahkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud kepadamu. Jadi sujudnya yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sujud kita kepada Allah yang dihitung. Jadi penonton Tribuner yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ini, kita hidup di muka bumi ini, ya. Itu tadi dari awal saya sampaikan, untuk apa Allah perintahkan kita hidup di muka bumi ini? Untuk apa Allah hidupkan kita di muka bumi ini? Cuma satu, untuk sujud kepadanya. Nah, terkadang penonton ada orang yang sholat tapi asal-asalan sholat. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Iya, makanya dari awal dari episode yang lalu saya sampaikan, ada orang yang melaksanakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Melaksanakan saja. Ada orang yang melaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat Kak. Selesai nih, tidak ada persoalan. Yang penting sholat Kak. Padahal bukan ini yang dilihat Allah. Makanya Allah itu tidak pernah mengatakan laksanakan sholat. Mana ada ayat hadis yang mengatakan ikmalis sholat, laksanakan sholat. Tidak pernah Allah mengatakan seperti itu. Allah selalu mengatakan dirikan sholat, dirikan sholat. Karena ini mendirikan yang susah. Bedanya orang yang mendirikan dengan melaksanakan sholat itu gampang sekali. Ya. Kalau orang yang melaksanakan sholat, sekedar melaksanakan sholat, ia datang ke masjid sholat, keluar ambil sandalnya orang. Nah ini namanya baru melaksanakan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat, dia jaga betul-betul itu sholatnya setelah dia keluar dari sholat. Ya,
Sifat ketawaduannya ada, tidak sombong, tidak suka maki-maki orang, tidak suka cerita kejelekannya orang, tidak suka apa orang. Nah ini. Nah, yang selanjutnya Mbak Sukma, ada beberapa ciri orang yang munafik dalam sholatnya. Munafik ya Ustaz ya. Baru orang yang munafik dalam sholatnya ini, bahayanya. Ternyata pada orang yang munafik itu dengan orang yang kafir akan digabungkan nanti di dalam neraka jahanam. Akan digabungkan orang yang munafik dengan orang yang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Allah akan memasukkan dia orang kafir dan orang munafik itu dalam neraka jahanam. Masya Allah. Yang mana itu orang yang munafik dalam sholatnya? Ya, pertama, orang yang munafik dalam sholatnya, orang yang berat melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Nabi bilang? Sholat mising. Tadi sholat mising. Ini sholat mising. Sangi sholat tak mahamin jo. Ini terkadang yang seperti itu berat dia melaksanakan sholat. Iya. Berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Nah ini orang yang munafik dalam sholatnya. Jadi hati-hati, kita koreksi diri kita, tidak usah koreksi orang lain, tapi koreksilah diri kita. Kalau sudah masih ada perasaan berat untuk mendirikan sholat, berarti kita termasuk orang yang munafik. Kata Allah, ini minta maaf, bukan saya yang ngomong, bukan siapa yang ngomong, tapi Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Ya, berat melaksanakan sholat, ketika ada azan dikumandangkan, dia perasaan ada perasaan mengeluh. Iya, Nabi bilang, tadi perasaan maghrib ini, masuk ini, miseng. Belum pakai istirahat baik-baik, belum pakai tidur nyenyak, subuh misedeng. Iya apa ji? Nah itu terkadang ada orang yang sampaikan seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ini kita singkat-singkat saja ya, karena banyak-banyak ini yang mau disampaikan ini. Yang kedua, orang yang termasuk munafik dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak melaksanakan menghadiri sholat jamaah di masjid. Iya. Orang yang tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Jadi Ustadz, bagaimanakah itu kalau misalnya lagi di jalan Kak, macet Ki? Ini namanya dalam keadaan darurat. Tapi kalau masih ada, bahkan Ummu Kalsum siapakah itu? Salah seorang sahabat Rasul itu yang buta. Ya, yang buta. Sehingga beliau mengatakan begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta. Kalau misalnya besok-besok tidak ada yang bawa ke masjid, apakah ada keringanan saya tidak datang ke masjid sholat jamaah? Rasulullah mengatakan, iya ada keringanan. Apa yang terjadi? Balik nih sahabat yang buta ini. Begitu balik, Rasulullah panggil, wahai sahabatku, apa kau masih mendengar suara azan? Nabi bilang, masih ku dengar. Nabi bilang, ke masjid sholat jamaah. Saking pentingnya itu sholat jamaah. Bahkan sahabat-sahabat tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita dapat suatu hadis yang mengatakan dia tidak pernah datang sholat jamaah di masjid. Selalu datang sholat jamaah, saking pentingnya itu sholat jamaah di masjid. Yang kedua, yang ketiga Mbak Sukma ya, orang yang termasuk munafik dalam sholatnya yaitu orang yang selalu tinggalkan sholat jamaah subuh dengan isya dengan subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam kitab Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim dikatakan sholatnya orang munafik itu dia berat untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat isya dengan sholat subuh. Jadi tanda-tanda yang diri tak jam tanya sama orang apa saya munafik atau tidak ini. Kalau misalnya memang tidak mau sholat jamaah di masjid isya dengan sholat jamaah subuh, maka kita termasuk orang yang munafik. Seperti itu. Oke, subuh dan juga isya Ustaz ya. Dengan subuh. Itu tapi kalau yang lain boleh dimaklumi berarti. Iya. Kan itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz. Jadi orang munafik itu berat untuk sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau apa yang dikatakan Rasulullah itu, siapa tahu ada yang komplain Ustaz Kasambaran tuh, ya proteslah sama Rasulullah, karena Rasulullah sendiri yang ngomong seperti itu. Iya baik. Ustadz, sebelum kita lanjut, kita jawab dulu pertanyaan ini dari teman kita, ada Darwis. Apakah puasa batal kalau secara tiba-tiba lihat seorang wanita buka aurat? Pak Darwis ya? Pak Darwis, siapa? Betul, Pak Darwis. Pak Darwis. Pak Darwis, naiki birahita tidak? Itu. Kalau misalnya dilihat dan langsung kita alihkan pandangan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan birahi naik, insya Allah sah puasa.
baik itu sah puasanya, terus tidak menggugurkan pahala puasa. Seperti itu. Jadi intinya Kecuali kalau langsung astagfirullahaladzim, istighfar kita pindah janji. Astagfirullahaladzim, mantapnya. Itu lain persoalan itu. Batal puasa, bisa jadi minum di puasa. Gitu saja. Iya. Oke, Ustadz sebut soal apa? Kafir gitu. Kafir, kemudian juga ada tadi munafik. Memang apakah bedanya itu Ustadz? Kayak kafir, musyrik, fasik, munafik. Jadi orang yang munafik itu orang yang bermuka dua. Muka dua, Ustaz. Bukan mukanya yang dua. Itu penampakan gitu. Jadi orang yang munafik itu kadang seperti ini. Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu di juz pertama itu mengatakan orang yang munafik itu selalu dia mengatakan kalau dia sama-sama orang beriman, dia mengatakan saya juga beriman, qalu amanna, saya beriman kepadamu, saya ikut dengan engkau. Tapi kalau dia sama-sama dengan kelompoknya yang lain, tadi itu ucapanku gitu bilang sama dengan dia, tapi saya tidak sama, itu sama-sama jaki. Tenang kok, saya itu menyusup jak masuk supaya nanggap kan bilang saya ini juga orang ini. Seperti itu orang munafik. Nah, terus orang yang kafir, biasa itu dengar orang kafir kayak kemarin itu dipersoalkan itu orang kafir. Kuliah ayuhal kafirun, katakanlah orang kafir. Sampai ada orang yang tidak sepaham kalau orang non Islam itu dikatakan orang kafir. Iya, ada yang tidak sepaham yang seperti itu. Ada yang mengatakan kenapa tidak dikatakan saja wahai orang non Islam. Yang seperti itu. Nah Allah yang ngomong, protes mi Allah. Jadi orang yang kafir itu artinya seperti ini, orang yang menutup diri dari kebenaran. Menutup diri dari kebenaran. Jadi kafir itu sebenarnya bahasa halus. Bahasa halus dalam Al-Quran, bahasa halus. Orang yang menutup diri tentang kebenaran, dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tahu, padahal dia tahu, tapi sengaja. Dia tidak memantongi, tidak mau tahu. Nah, itu orang yang kafir. Nah, orang yang musyrik, ini musyrik orang yang menyembah selain daripada Allah. Berhala. Berhala. Tapi ada juga modelnya seperti ini, musyriknya dia menyembah Allah, menyembah tauhid juga yang lain. Selain daripada Allah, sholat bolak-balik di tanah suci, tapi masih ada pesugihannya. Ada kepercayaan lainnya. Ada kepercayaan lainnya. Bolak-balik tanah suci, rajin sholat, bahkan boleh dikatakan minta maaf ya. Boleh dikatakan jidatnya hitam mentum ini pakai pasujukan. Tapi terkadang dia masih menyembah selain daripada Allah. Contohnya apa? Masih jualan nih supaya laris jualannya, cari pelaris. Itu kan menyekutukan namanya. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari kebenaran. Keluar dari kebenaran. Contohnya dia percaya kalau Allah itu ada, dia percaya bahwa harus sholat, tapi dia keluar dari kebenaran itu. Tidak mau lakukan. Itu orang fasik. Ya, makanya seperti dia itu. Ditempatkan di neraka jahanam, Ustaz ya. Itu bahayanya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari ini Fauzan Muhammad, tapi jangan pilih Kak Menang karena sudah kemarin. Siapa tuh mau pilih 2 kali, Ustaz? Ini percaya. Oke, Ustadz, kenapa kalau sholat suka pikiran kemana-mana, tidak fokus ke sama bacanta, padahal kalau tidak sedang sholat tidak terlalu dipikir. Nah, inilah sebentar yang saya mau sampaikan. Jadi orang yang termasuk munafik juga itu seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila wa la yadhkurullaha illa qalila. Jadi innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah, dia mengatakan saya tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia sendiri yang ditipu sama Allah. Berarti dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila dia mendirikan salat, qamu kusala, malas dalam salat. Jadi Mbak Sukma, penonton Tribuner yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kan biasa ada orang malas-malasan salat ya. Betul. Fauzan dia Allahu Akbar, malas aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini biasa ada orang, kenapa pikirannya melayang-melayang, melayang ke sana kemari, tidak fokus sama bacaannya, karena memang ada satu setan
Ya, khanzam namanya. Ini setan yang khusus mengganggu, menggoda orang yang sholat. Itu namanya khanzam. Pernah saya sampaikan? Ya, Ya, khanzam. Ini khanzam. Ketika azan azan dikumandangkan, ini lari terbirit-birit. Ini khanzam. Sampai dalam riwayat itu dikatakan dia terkentut-kentut. Tapi ingat, begitu selesai azan dikumandangkan, khanzam datang lagi. Menggoda orang yang sholat. Allahu Akbar. Kenapa biasa sampai malas-malasannya orang? Karena ini termasuk orang yang munafik. Allah sendiri yang ngomong. Iya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia mendirikan sholat, melaksanakan sholat, qamu kusala, dia malas. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran macam-macam. Buka aku anjungan macam-macam yang dia pikirkan. Nah, ini dia termasuk orang yang munafik dalam sholatnya. Hati-hati. Iya. Dia menganggap yang penting sholat Kak deh. Itu namanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini belum tentu juga diterima puasa Kak. Iya, kenapa? Karena malas, tidak dihitungnya oleh Allah. Dia menganggap bahwa kuti puji Allah ini karena lihat ke Allah ini mengatakan sholat gitu hambaku. Iya. Memangnya Allah itu manusia, memangnya Allah itu makhluk yang sama dengan kita. Bisa jadi dibohong-bohongi, tidak bisa coy. Nah ini Allah Maha tahu. Kabar pakai mau berdiri sholat atau ini hamba aku nih. Nakanan juga kapan na balle-balle padahal kuasing jako laki mai kok. Kan seperti itu. Qamu kusala. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, setelah dia itu qamu kusala yuraunan nas. Yuraunan nas, dia mau dilihat sama manusia. Mau sholat tapi dia mau dilihat sama manusia. Jadi misalnya mau tarawih. Iya, itu masuk, termasuk dia orang munafik. Iya. Termasuk dia orang munafik karena mau dilihat sama manusia. Mau ke masjid sholat supaya ada orang deh. Nah, tahu kak orang tahu wah rajin sholat iya. Tapi sampai di masjid salah, malas. Iya. Karena cuma mau ditahu sama manusia, tidak dapat pahala apa-apa, habis pahala kita. Seperti itu. Mungkin bagi orang lain, orang di dunia pasti lihat deh bagus sholatnya, ya tahu rajin. Kira, belum itu lihat sholatnya, baru pindah bilang, ya tahu ada rajinnya itu. Kalau datang itu melamar, nah cepat mau terima rajinnya sholat. Sholat berjamaah di masjid. Kalau anaknya, sholatu khairum minan naum. Itu sebelum nikah itu. Sholat lebih bagus daripada tidur. Sekali selesai menikah, balik. An-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih bagus daripada sholat. Dibangunkan semestinya. Pak Rai, gue sholat di masjid. Nah, dulu itu rajinnya sebelum menikah rajinnya bilang aku tipu jaga Allah. Nah ini dia. Ini termasuk yuraunan nas. Orang yang mau dilihat sama manusia. Itu termasuk orang yang munafik. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Terus apa tipsnya supaya bisa terhindar dari itu Ustaz? Harus kita yakini bahwa kita ini hidup cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud kepadaku. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah salat kita. Fa in saluhat, kalau salat kita baik, maka semuanya akan baik. Kalau sholat kita rusak, maka yang lain rusak. Sedekah kita rusak. Puasa kita rusak. Apatah lagi zakat tak rusak. Semua rusak kalau sholat rusak. Jadi makanya jangan main-main dengan sholat. Cerminan semua yang kita lakukan Ustaz ya. Jadi kalau sholat baik, maka seluruh akan baik. Sholat rusak, maka seluruh akan rusak. Jangankan orang yang sholat. Jangan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat saja dapat ancaman. Itu episode yang lalu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Seperti ini. Ini apalagi nih, dia bilang, sholat deh. Itu orang sholat itu. Tapi kenapa dia dijamin masuk ke dalam neraka? Jahannam al-munafiqina wa jahannam al-munafiqina wal kafirina fi jahannam. Orang munafik dengan orang yang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena dia sholat asal-asalan. Nah ini jadi koreksi maki diri ta jangan maki protes anjur ustaz kasambaran to. Yang penting apa yang dikatakan Rasulullah itu orang yang munafik itu seperti itulah tandanya. Ya termasuk juga yuraunan nas, mau dilihat sama manusia. Seperti itu. Iya, mau dipuji. Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Nurni Farayanti. Selamat menyiapkan Pak Bukadi. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri juga. Ini dia minta tips
Ustadz, supaya bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat, supaya tetap rajin beribadah walau sibuk bekerja. Jadi seperti ini. Ini banyak yang butuh nih kayaknya Ustadz, pencerahan. Betul. Terkadang begini, terkadang urusan dunia kita itu jauh lebih banyak yang kita lakukan daripada urusan akhirat kita. Ya. Kadang pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang pagi. Terkadang ada temanku yang pergi pagi, pulang pagi. Iya. Untuk siapa itu? Untuk cari nafkah dan untuk keluarga kita. Itu bagus. Tapi untuk urusan akhirat kita, masa untuk beberapa menit saja kita tidak bisa menghadap kepada Allah? Masa urusan untuk menghadap Allah, barang 5 menit, 10 menit kita tidak bisa sisihkan waktu kita? Masa urusan dunia kita, padahal urusan dunia itu belum tentu juga akan menyelamatkan kita. Nah, nyata-nyata urusan akhirat kita ini yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak pergunakan itu sebaik-baiknya? Seperti itu. Jadi yang harus kita sayang ini, supaya seimbang dunia akhirat, kita harus yakini bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar saja. Tinggal menunggu ajal. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah dikatakan, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Berbuatlah apa yang engkau ingin perbuat, tapi yakin dan percaya engkau pasti akan mempertanggungjawabkannya. Seperti itu. Jadi silakan berbuat apa yang kita inginkan, tapi ingat, ya, kalau tidak salah itu siapa yang berkata demikian itu? Muhammad, malaikat Jibril kalau tidak salah, hiduplah sesukamu. Muhammad, ingat, hiduplah sesukamu. Silakan hidup apa yang engkau inginkan Muhammad, tapi ingat, semua apa yang engkau hiduplah sesukamu, pasti engkau akan mati, pasti engkau akan berpisah. Kemudian berbuatlah apa yang engkau ingin perbuat Muhammad, tapi ingat, engkau pasti akan pertanggungjawabkannya. Betul. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya adalah tips-tipsnya Ustadz, atau hal apa sih yang harus saya lakukan kalau supaya saya bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan cara tetap beribadah meskipun pekerjaannya banyak. Iya, pekerjaannya. Sisihkan untuk akhirat, untuk Allah. Ada rasa yakin dalam yang kedua, perbaiki niat. Perbaiki niat dan memang yakin itu utama, yakin dulu. Yakin. Jadi kalau sudah yakin Maki bahwa sebenarnya ini hanya sementara, pasti kita sudah bisa menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Ujung-ujungnya nanti tidak ada memang pahalanya harta itu pasti kita akan bawa kalau harta itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Tapi tidak ada itu orang yang meninggal dan bawa semua mobilnya, bawa apanya. Tidak ji. Itu semua akan disimpan dan akan jadi bahan percekcokan sama keluarga kita. Kan seperti jangan sampai kayak itu yang di India kalau tidak salah itu orang kaya di India, orang kaya di apa itu sampai waktu dia meninggal nah pasang semua emasnya. Sampai harga emas itu sekitar 1,5 miliar. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Seperti itu. Padahal kalau menghadap tidak ada semua itu dibawa apa? Tidak ada yang dibawa. Kalau kita ini sadari dan ini kita sadari ini yakin dan percaya pasti kita akan bekerja kimbangkan dunia dan akhirat. Betul, Ustaz. Seperti itu. Selanjutnya Ustaz, ini dari Abdurrahman bin Lewa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menyikapi atau menanggapi fakta-fakta sekarang ini tentang sholat berjamaah yang dibatasi, bahkan salat Id Fitri dihimbau untuk dilaksanakan di rumah masing-masing, sedangkan mal dan pasar tetap ramai bahkan sampai berdesak-desakan. Wow, ini sepertinya sudah menjadi keluhan. Akan juga kalau ada yang marah, ada yang emosi. Kenapa masjid di ini? Makanya penonton minta maaf Kak tidak menginginkan gitu ada kena corona sampai Nabi Lanjamiki dulu masuk di masjid. Yang salah ini kalau seumpama tidak ada corona, tidak ada apa virus wabah penyakit, kemudian masjid disuruh tutup. Nih kemarin di Pasar Butung 161 orang yang positif corona. Ya. Coba 161 orang yang positif corona. Makanya sekarang coba makin datang ke Butung, kurang itu ada yang datang belanja karena takut. Betul Ustaz, tapi kan itu dia, kenapa, bagaimana tanggapannya Ustaz lah melihat kondisi ini, kenapa mereka boleh ke pasar, boleh ke mall, tapi tidak boleh sholat di masjid? Itu mungkin yang jadi pertanyaannya banyak orang, kenapa? Jadi Allahu a'lam bisawab,
saya kembalikan kepada Allah saja dan Rasulnya, karena sudah banyak sekali jawaban-jawaban yang kita tahu ini. Iya. Pun kalau misalnya kita tidak datang ke masjid karena pemerintah yang larang, yakin dan percaya yang akan tanggung jawab nanti di akhirat adalah pemerintah. Pemimpin kita. Pemimpin kita. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ikuti Allah dan Rasulnya dan pemimpinmu. Kalau pemimpin kita menyuruh pada ini, mau jadi berbuat baik, masuk di masjid, mau ke masuk untuk sholat, nana larang ke padeng, yang akan tanggung jawab nanti itu adalah pemimpin kita. Yakin dan percaya. Makanya ini yang jadi sorotan sekarang, sampai-sampai ada konser. Iya betul Ustaz. Ada konser, mall disuruh buka, apa dan lain-lain sebagainya. Minta maaf, saya tidak bisa jawab hal yang seperti itu. Pada intinya kembali ke kesadaran masing-masing supaya kita semua terhindar pastinya. Saya tidak bisa mau menyalahkan siapa. Apakah saya harus menyalahkan pemerintah atau saya salahkan siapa? Kan seperti itu. Karena di sisi lain cocok yang kita bilang. Kenapa masjid disuruh tutup? Iya. Kemudian mall yang dibuka. Nah dari zaman kapan sampai kapan memang mall justru lebih ramai daripada masjid. Iya justru lebih ramai daripada masjid. Makanya minta maaf Kak penonton dia pun kalau misalnya pemerintah menyuruh menutup masjid dan kita ikuti anjuran pemerintah, yang akan tanggung jawab nanti di akhirat nanti adalah pemerintah. Dia banyak ini. Pasti. Jadi ya patuh sajalah. Patuh saja. Jangan mungkin melihat mereka yang karena tidak bisa Kak komen keluar. Karena yang kutakutkan komen Kak salah saya ditangkap yang macam-macam. Betul. Ini kita berpikir positif saja teman-teman di rumah, para tribuners di rumah. Kalaupun sekarang masih taat masih tetap di rumah saja, ya tetap pakai fokus. Karena di sisi lain saja. Kalau pemerintah menyuruh kita untuk bilang jangan dulu masuk di masjid karena ditakutkan yang datang itu kita tidak tahu apa dia bawa virus atau bagaimana. Cocok tong itu sing. Cocok Tapi di sisi lain sing kalau mall disuruh buka. Itu juga tidak. Di sisi lain itu kebutuhan masyarakat. Ya. Di sisi lain juga itu perputaran ekonomi, ya. Karena kalau orang banyak datang ke masjid, ojek lain juga, PT-PT juga yang bagus. Datang ke mall maksudnya. Yang datang ke mall apa ini, macam-macam lah perputaran ekonomi. Di sisi lain seperti itu. Di sisi lain Allahu a'lam bishawab. Iya, saya tidak berani komen macam-macam. Yang ditakutkan saya bla 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 bla. Betul. Pada intinya adalah tetap mawas diri saja, ya, jaga diri kita masing-masing, jaga diri masing-masing, keluarga kita. Semoga sampai karena tidak disuruh tutup saja mall. Nah orang pada berbondong-bondong ke pasar. Iya, apalagi kalau. Tapi ada temanku yang ngomong seperti ini. Kenapa disuruh tutup masjid? Karena di masjid itu kan ada aturan. Aturannya apa? Harus berdempetan orang sholat. Allahu Akbar. Tapi di mall pula tidak tahu orang. Di mall tidak ada aturan. Di mall tidak ada aturan. Tapi kan mereka. Nah itu dia. Tapi sudahlah. Kita tidak bisa komen lagi jauh soal yang seperti ini karena ini juga sudah menjadi tugas pemerintah yang mungkin dia akan melakukan yang terbaik pastinya untuk rakyatnya supaya semua terhindar dari penyebaran virus corona, Ustaz. Yang mesti kita lakukan adalah ya di rumah saja, jaga jarak, jaga kesehatan. Itu ikhtiarnya dunia, ikhtiarnya akhirat. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah ada hikmah semuanya. Ada hikmahnya semua. Di mana ada kesusahan pasti ada kemudahan. Sudah hukum sunnatullah itu. Ustadz masih ada yang mau disampaikan? Yang terakhir yang saya mau sampaikan wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu tadi banyak orang yang sholat tapi asal-asalan sholatnya, malas sholatnya, dan untuk ingat kepada Allah itu malas, kurang sekali. Pun kalau dia ingat Allah sedikit sekali sholat. Allahu Akbar, karena diganggu sama malaikat, sama malaikat, sama kanzam itu, sama setan itu, akhirnya sholatnya malas tomni. Yang kedua wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia mengingat kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah pun kalau dia mengingat kepada Allah itu hanya sedikit saja. Seperti itu yang banyak. Jadi penonton Trimudari insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo koreksi diri kita, jangan salahkan orang, koreksi diri kita masing-masing. Tidak usah kita saling berdebat. Apakah saya termasuk sudah orang yang mendirikan sholat atau belum? Ya, apakah saya masih tidak termasuk orang yang munafik yang saya sampaikan tadi atau bagaimana? Karena yang saya takutkan kita termasuk orang yang munafik dalam sholat. Kemudian di yaumil akhir nanti kita menuntut kepada Allah. Ya Allah, mana semua pahala sholatku?
Saya rajin sholat tarawih, saya rajin sholat tahajud, saya rajin ini ya Allah. Saya bolak-balik tanah suci, saya sholat ya Allah. Saya sholat duha, sholat witir, semua sholatku. Mana semua pahala sholatku? Karena tidak ada dalam catatannya. Kan di yaumil akhir nanti akan dibagikan catatan masing-masing. Dan kita akan buka sendiri. Oh ini catatan waktuku sholat dulu, ini catatan waktuku ini. Ternyata tidak ada catatannya dia. Kenapa? Karena ini dia. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalil wa yadhkuruna Allah illa qalila. Dia mengingat kepada Allah hanya sedikit. Pun dia mengingat Allah sedikit. Tuh, jadi termasuk di sana. Jadi itu saja Ustaz. Ustaz, tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan. Siapa yang kita pilih nih menjadi pemenang untuk tausiah pada sore hari ini? Tadi ada Bu Murni yang soal menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kemudian ada Bapak Abdurrahman bin Lewa soal faktanya sekarang tentang sholat berjamaah yang dibatasi, tapi banyak orang datang ke mall. Atau yang mana Ustaz ini kira-kira yang jadi pemenang? Itu untuk menyeimbangkan dunia akhirat. Jadi bagus. Bu Nurni Farayanti, selamat. Bagaimana tipsnya untuk menyeimbangkan dunia akhirat? Berarti beliau mau bagaimana dunianya jalan, jadi kita dunia akhirat juga jalan. Jadi seimbang. Kita kerja untuk akhirat. Betul. Jadi Ibu Nurmi Ibu Nurni kejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Dunia yang dikejar belum tentu akhirat ikut. Ya, jadi selamat untuk Ibu Nurni Farayanti. Anda berhak mendapatkan sebuah jaket dari Yamaha. Spesial ini Ustaz. Iya, jadi kalaupun ada mobil tak pakai jaket di atas mobil. Iya, betul. Enggak, apalagi sekarang musim hujan juga Ustaz, jadi bisa lah dipakai. Saya sudah suruh jas tadi. Kapan kita mau pakai? Jas hujan nanti lebaran. Saya kira mau pakai lusa Ustaz. Ternyata buat jas hujan untuk di jalan. Tapi kenapa disuruh jahit? Kenapa enggak beli saya di pinggir jalan? Supaya pas-pas di badanku tuh. Tidak ada ukuranku. Luar biasa. Baik, itu tadi ya. Sekali lagi selamat untuk Ibu Nurni Farayanti, dan untuk hadiahnya boleh langsung datang ke kantor Tribun Timur. Kalaupun di luar Makassar tinggal, ya siapa tahu ada keluarga lah, boleh langsung mewakili datang ke sini. Dan kalau ke sini boleh langsung hubungi Pak Sul atau itu Pak Sul saja kalau mungkin beli hadiah. Oke Ustaz, kalau begitu Mumki pamit karena ini Mumi juga orang siap-siap buka puasa. Dan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Dan bisa mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Ustaz, semoga lah kita bisa ketemu lagi pada Ramadan tahun depan. Dan berarti ini kita hadir sisa satu kali lagi Ustaz. Satu kali lagi. Insya Allah. Insya Allah. Itu di hari terakhir di 30 puasa kita akan kembali menemani pemirsa di rumah yang mungkin lagi bikin ketupat atau apapun itu. Dan intinya semoga kalian semua bahagialah menyambut hari raya Idul Fitri. Amin. Kalau begitu kita saya pamit ya, saya Sukma Ibrahim dan juga Dai Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy. Mantap coy.